Cerita ini dimulai dengan seorang gadis bernama Anna yang tinggal di sebuah kosan. Dia adalah seorang anak yang memiliki kemampuan untuk melihat makhluk halus atau jin. Anna sering menghabiskan waktunya di kosan karena dia merasa nyaman dengan penghuni-penghuni kasat mata yang ada di sana. Ada beberapa makhluk halus yang sering muncul di kosan Anna, seperti pocong dan kuntilanak. Mereka tidak mengganggu Anna, hanya sekadar berada di sekitar kosan. Ada juga sosok perempuan yang selalu berdiri di pojokan kamar mandi, meskipun penampilannya biasa saja, wajahnya tidak terlihat jelas. Yang terlihat hanya matanya yang satu bolong. Anna selalu berusaha menghindari tatapan mata makhluk-makhluk tersebut, karena dia tidak ingin mereka tahu bahwa dia bisa melihat mereka. Dia hanya ingin hidup tenang dan nyaman seperti orang lain pada umumnya. Namun, semuanya berubah ketika Anna tiba-tiba melihat sosok hantu remaja laki-laki yang sangat ganteng di dekat TV. Meskipun penampilannya menawan, hantu tersebut selalu terlihat sedih dan marah. Namun, Anna tetap pura-pura tidak bisa melihatnya. Anna kemudian berteman dengan seorang gadis bernama Rani di sekolah. Rani adalah satu-satunya teman yang tahu tentang kemampuan Anna dan mendukungnya untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Rani juga menyarankan Anna untuk mencari hobi baru agar bisa mengisi waktu luangnya. Anna pun mulai mendengarkan lagu-lagu K-pop seperti yang disarankan oleh Rani. Dia mulai suka dengan salah satu grup K-pop bernama Stray Kids. Anna membeli album dan merchandise mereka, dan bahkan melakukan unboxing. Tentu saja, sosok hantu remaja ganteng itu selalu menemani Anna saat dia sedang melakukan unboxing. Hantu tersebut selalu memberikan komentar dan bahkan membantunya saat Anna kesulitan menjawab soal matematika. Anna pun mulai merasa nyaman dengan keberadaan hantu ganteng tersebut. Mereka mulai berbicara dan berbagi cerita. Anna mengetahui bahwa hantu tersebut bernama Lukan dan dulunya hidup di zaman penjajahan Belanda. Ayah Lukan adalah seorang pedagang Belanda yang merantau ke Indonesia dan bertemu dengan seorang perempuan keturunan Tionghoa. Mereka menikah dan Lukan pun lahir. Namun, kehidupan Lukan berubah drastis saat Jepang menggantikan Belanda sebagai penjajah. Lukan diculik oleh tentara Jepang dan dibawa ke atas kapal bersama beberapa wanita Belanda lainnya. Mereka mengalami penyiksaan dan pelecehan oleh tentara Jepang. Lukan kemudian dibuang ke laut dengan kakinya yang terikat. Anna juga mengetahui bahwa hantu pocong di tempat jemur baju matanya bolong karena pernah ditusuk dengan kayu oleh seseorang. Sedangkan kuntilanak di kamar mandi meninggal karena matanya yang juga bolong. Lukan selalu menjaga Anna dan membantunya dalam berbagai hal. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, bahkan tidur bersama. Meskipun Anna merasa nyaman, dia juga sadar bahwa hubungannya dengan Lukan tidak bisa berlanjut. Anna pun memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada seorang ustadz di masjid. Ustadz tersebut memberikan saran agar Anna menjalani proses ruqyah untuk membersihkan dirinya dari pengaruh jin. Anna setuju dan memulai proses ruqyah bersama ustadz tersebut. Dia merasa sedih karena harus meninggalkan Lukan, tetapi dia tahu bahwa itu adalah keputusan yang benar. Pada akhirnya, Anna lulus dari SMK dan harus meninggalkan kosan tersebut. Dia kembali ke rumahnya dengan perasaan sedih karena harus meninggalkan Lukan. Namun, dia juga merasa lega karena tahu bahwa hubungan mereka tidak bisa berlanjut. Mereka berdua mengucapkan perpisahan dan berjanji untuk tetap mengingat satu sama lain. Anna kembali ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Dia merindukan Lukan, tetapi dia juga ingin menjalani hidupnya tanpa gangguan dari makhluk halus.